Kota Magelang memiliki luas wilayah 18,56 km persegi dengan jumlah penduduk 128.264 jiwa. Capaian Indeks Pembangunan Manusia tahun 2023 sebesar 81,17, pertumbuhan ekonomi 5,45%, tingkat pengangguran terbuka 5,25%, tingkat kemiskinan 6,11%, dan rasio Gini 0,419. Kota Magelang memiliki visi Kota Magelang maju, sehat, dan bahagia. Salam perencanaan. Saudara, secara epistemologi, perencanaan pembangunan daerah ditujukan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Dalam perwujudannya, paling tidak harus ada 4 langkah yang harus dilakukan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan pertanggungjawaban. Artinya, implementasi dari manajemen kota yang merupakan sebuah black box, mulai dari input, proses transformasi, sampai dengan output dan hasil yang ditargetkan. Bapeda Kota Magelang memiliki peran yang sangat besar dalam mengorkestrasi perencanaan pembangunan daerah, sehingga kita bisa memastikan tahapan perencanaan ini berhasil dengan baik. Karena keberhasilan perencanaan akan menjamin 50% keberhasilan pembangunan daerah Kota Magelang. Sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat yang ke-6, Benjamin Franklin, menyatakan bahwa apabila kita gagal dalam merencanakan, maka pada hakikatnya kita sedang merencanakan kegagalan itu sendiri. Saudara-saudara, terkait dengan eksistensi perencanaan pembangunan daerah Kota Magelang telah mendapatkan rekognisi yang besar sebagai best of the best perencanaan pembangunan daerah se-Provinsi Jawa Tengah dan 4 besar perencanaan pembangunan daerah tingkat nasional dalam ajang penilaian pembangunan daerah tahun 2024. Namun demikian, tanpa menegasikan capaian ini, nampaknya masih ada persoalan dan permasalahan yang dihadapi. Dari hasil evaluasi Sakip Kemenpan, nampak bahwa aspek perencanaan kita masih belum optimal. Dari 30 nilai yang harusnya bisa dioptimalkan, kita baru mendapatkan 23. Salah satu yang menjadi sorotan adalah belum maksimalnya kolaborasi dan konvergensi program-program yang menjurus pada indikator kinerja yang bersifat cross-cutting. Oleh karena itu, harus ada upaya dan terobosan untuk menghadapi tantangan ini. Saya Agus Budiono, STMA/MKDev, Kabid Perencanaan Bapeda Kota Magelang, sebagai peserta Diklat PKA 1 BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, menawarkan solusi atas persoalan ini dengan melakukan aksi perubahan, mewujudkan kualitas perencanaan pembangunan daerah Kota Magelang melalui kolagensi teras kota. Kolagensi berarti berkolaborasi dari berbagai stakeholders yang ada dengan konvergensitas, memusat pada titik fokus, memecahkan persoalan-persoalan terkait dengan isu pembangunan, misi, dan target-target indikator kinerja yang ditetapkan. Untuk implementasi aksi perubahan ini dijalankan melalui 3 milestone, jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Untuk jangka pendek dijalankan melalui 11 langkah. Pembentukan tim efektif menjadi kunci awal untuk melakukan persiapan hingga menyiapkan langkah-langkah strategis aksi perubahan. Tim efektif dibentuk dengan merekrut personil terbaik di Bapeda, didahului rakor hingga pengesahan dan pendistribusian. Langkah berikutnya adalah koordinasi dengan stakeholders terkait dilakukan dengan berbagai pendekatan, yang intinya adalah memberikan penjelasan serta persuasi seperlunya pada aktor pentahelix pembangunan. Pembentukan tim kolagensi dengan pelibatan wali kota dan wakil wali kota sebagai pengarah, serta para koordinator di tingkat asisten hingga eksekutor dan para kolaborator
di level pemerintah. Langkah penting berikutnya adalah penyusunan program dengan melibatkan tim efektif plus Bapperida dan stakeholders lain, termasuk menyiapkan tools, instrumen aplikasi, kolagensi teras kota. Penyusunan SOP dan video tutorial juga menjadi bagian terintegrasi dari langkah perubahan dalam memastikan standarisasi kualitas pada saat implementasi program. Uji kesiapan dilakukan secara internal untuk menjamin SOP dapat dilaksanakan dan kalibrasi sistem agar dapat diimplementasikan dengan baik. Sosialisasi menjadi elemen yang sangat strategis untuk memperkenalkan, mengedukasi, serta memahamkan tentang substansi dan trivianya agar dapat dijalankan dengan baik. Sosialisasi dilakukan kepada seluruh stakeholders, baik pemerintah, dunia usaha, masyarakat, akademisi, maupun media massa. Bimbingan teknis pasca sosialisasi juga sangat menentukan keberhasilan implementasi aksi perubahan. Internalisasi sistem di tingkat tim dan eksternalisasi kepada pihak terkait juga telah sukses dilaksanakan baik secara langsung maupun via online. Untuk memastikan dan sebagai tanda eksistensi eksekusi program kolagensi teras kota, maka launching telah dilaksanakan dan diluncurkan oleh Wakil Wali Kota Magelang dengan mengundang lebih dari 80 institusi, lembaga komunitas, hingga masyarakat. Implementasi program dengan melibatkan stakeholders dan penerapan SOP dengan asistensi melalui kertas kerja dan modul kolagensi pada modul aplikasi teras kota. Hasil implementasi dilakukan evaluasi secara jangka pendek untuk memetakan apakah program telah mampu dijalankan sesuai track yang telah ditentukan. Hasilnya adalah kolagensi teras kota ternyata dapat memaksimalkan kolaborasi multi pihak. Implementasi milestone kolagensi teras kota juga dapat merambah pada tahapan jangka menengah, di mana tingkat implementasi akan dilaksanakan maksimal sampai dengan Desember 2024. Implementasi milestone tahapan jangka panjang ditargetkan selesai pada maksimal Juli 2025. Manfaat dari kolagensi teras kota dari sudut perencanaan adalah mampu meningkatkan kinerja pemerintah dalam mengoptimalkan sumber daya untuk pencapaian akselerasi target indikator kinerja yang bersifat cross-cutting. Bagi dunia usaha, mampu memberikan peningkatan kontribusi corporate social responsibility serta peningkatan kiprah public relation. Bagi akademisi, kolagensi teras kota bermanfaat dalam peningkatan pengabdian masyarakat serta pengembangan laboratorium sosial. Bagi media, kolagensi teras kota memberikan peningkatan peran promosi dan penyeimbang informasi, serta peningkatan edukasi kepada masyarakat. Bagi masyarakat, kolagensi teras kota bermanfaat meningkatkan pemberdayaan, meningkatkan pendapatan, serta mengurangi beban pengeluaran. Selain itu, juga meningkatkan kualitas pelayanan publik. Untuk menunjukkan hasil dari kolagensi teras kota secara empiris dan klaim keberhasilan terkonfirmasi, berikut ini adalah testimoni yang melibatkan stakeholders terkait. Menyambut baik dan mendukung penuh upaya perbaikan kinerja perencanaan pembangunan daerah dengan mengangkat konsep kolaborasi dan konvergensi perencanaan pembangunan daerah untuk kesejahteraan masyarakat, atau disingkat dengan nama atau istilah kolagensi teras kota. Saya selaku Sekretaris Daerah Kota Magelang mendukung penuh kepada Mas Budiono sebagai Kabid Perencanaan Bapperida Kota Magelang. Substansi
dan instrumen yang disiapkan dalam implementasi kolagensi Teraskota, program ini harapannya mampu memberikan akselerasi target indikator kinerja, terutama yang bersifat sektor cross-cutting dan bermanfaat bagi seluruh stakeholder di Kota. Saya mendukung penuh inovasi kolagensi si Teraskota yang baru dilaksanakan oleh Mas Agus Budiono. Inovasi ini sangat penting bagi kami dan kami sangat berharap nanti dapat dikembangkan dan diimplementasikan di tingkat perencanaan. Kolagensi Teraskota ini dalam rangka untuk penguatan pencapaian indikator kinerja khususnya yang bersifat cross-cutting. Saya kira Teraskota adalah sebuah platform yang sangat bagus untuk menyatukan dan meningkatkan pelayanan masyarakat. Platform ini diinisiasi dan didorong oleh Mas Agus Budiono yang saat ini sedang mengikuti pelatihan kepemimpinan administrator pertama. Dan tentunya ini sebuah inisiasi yang bagus. Perencanaan pembangunan baik di level nasional, provinsi, kabupaten, kota sampai dengan level bawah memerlukan dukungan kuat dari data yang ada di seluruh level pemerintahan. Kami mendukung penuh terhadap proyek perubahan ini yang dilakukan oleh Pak Agus Budiono, Kepala Bidang Perencanaan Bapeda Kota Magelang. Prinsip dukungan saya karena untuk meningkatkan indikator kinerja kami yang cukup banyak seperti IPM, SPM bidang kesehatan, indikator kinerja utama, kemudian program-program prioritas seperti penurunan stunting, menurunkan angka kematian ibu, bayi, balita dan lain-lain, itu butuh dukungan support lintas sektor dengan cross cutting-nya dimulai dari level perencanaan. Saya selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang mengucapkan terima kasih dan juga apresiasi serta dukungan di program Teraskota yang mengedepankan prinsip kolaboratif dan konvergensi untuk membangun wilayah Kota Magelang dalam rangka pengembangan kampung organik, termasuk juga kampung iklim dan lain sebagainya. Saya menyampaikan dukungan kepada mitra kami di Bapeda Kota Magelang. Kami sangat optimis dan menaruh harapan tinggi dengan implementasi kolagensi Teraskota. Anak program ini tentunya akan mampu memberikan akselerasi target indikator kinerja, terutama yang bersifat lintas sektoral. Kami di Basnas itu terus berkoordinasi, berkolaborasi dengan pemerintah Kota Magelang untuk upaya-upaya pengentasan kemiskinan, sehingga Basnas dalam hal ini menjadi kolaborator. Kami sekali lagi sangat mendukung dengan aksi perubahan kinerja yang berupa kolagensi Teraskota ini agar kedepannya proses pengentasan kemiskinan ini bisa lebih efektif, efisien dilakukan sukses selalu untuk program kolagensi Teraskota. Program dari Teraskota yaitu kolaboratif dan kolagensi program yang ternyata sangat besar manfaatnya, tidak dirasakan hanya secara pribadi kami sebagai ketua RW, tetapi juga kami rasakan oleh masyarakat. Tentu di sektor media seperti kami, kolagensi Teraskota ini sangat menyentuh ya. Kami dilibatkan salah satunya menjadi stakeholder untuk ikut serta dalam perencanaan. Bapeda Kota Magelang mendukung program kolagensi Teraskota.